Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibunda Dr. Anda Suparmini MSI selaku pengawas SMP Negeri 83 Jakarta dan SMP Negeri 130 Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Nurul Huda MSI beserta staf. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MM beserta staf, yang beliau adalah dua orang pemimpin yang sudah terbukti kepemimpinannya karena telah melahirkan para pemimpin-pemimpin baru. Salah satunya adalah calon pemimpin muda bersama kita pada siang hari ini, Bapak Rian dan Ibu Wezi yang akan berbagi inovasi pembelajaran. Kemudian yang terhormat juga rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 130 dan di SMP Negeri 83 Jakarta. Yang terhormat pula kita sampaikan kepada para kasatlak dari SMP Negeri 130 dan juga dari SMP Negeri 83 yang berkenan hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Sore, Bu. Oh, pada sore hari ini. Oh iya, pada siang hari ini. Rekan-rekan yang berbahagia, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan adanya pandemi COVID-19 itu memacu kita para pendidik untuk semakin meningkatkan kemampuan-kemampuan yang telah kita miliki di dalam diri kita. Karena kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia melalui anak-anak didik kita. Itu seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini acara kita yaitu berbagi inovasi pembelajaran, di mana kita berusaha menciptakan belajar menyenangkan ya dengan rumah belajar. Dengan susunan acara yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan-sambutan, kemudian yang ketiga sosialisasi fitur rumah belajar, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Rekan-rekan yang berbahagia, mari sama-sama kita awali acara kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dengan harapan, apapun yang kita lakukan itu memang bukan jalan pintas menuju tempat yang kita tuju, tetapi merupakan proses. Sehingga dalam proses terdapat beberapa kekurangan atau penyempurnaan, mari kita nikmati bersama dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengawas kita, Ibunda Dr. Anda Suparmini MSI, yang sangat akrab dengan kita karena memang beliau juga sering mengunjungi kita di sekolah maupun beberapa postingan beliau terhadap pembelajaran kita. Kepada Ibunda Suparmini, dipersilahkan. Ibunda Suparmini? Ya, silakan Bunda. Oke, terima kasih. Ini hostnya siapa ya? Bu Lilis ya?
Saya Ibu. Saya Bu Hikmah, Bu. Oh, Bu Hikmah. Nggih. Oke. Saya ini mulai nih. Nggih, Bu. Silakan, Bu. Tadi baru. Ya, terima kasih Ibu Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 83 beserta jajarannya, baik manajemen sekolah, Bapak Kasatelak maupun Dewan Guru SMP 83, yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan SMP Negeri 130 beserta jajarannya, baik Ibu Kasatelak maupun Dewan Guru. Orang hebat sebagai duta rumah belajar yang sudah melalui beberapa tahapan, sudah masuk ke level 4 ya, Mas Muhammad Anwar ya. Luar biasa nih Bapak Ibu, level keempat ini sudah melalui seleksi di tingkat nasional dalam rangka pembatik melalui seleksi ribuan peserta, sudah lulus di level 1, level 2, level 3, dan level 4, yang mana Pak Anwar dan Ibu Wesi ini sekarang sudah menjadi duta rumah belajar level 4, berarti orang-orang terpilih 30 orang terbaik di Provinsi DKI ya, Mas Anwar ya? Betul nggak ini saya bicara ini? Alhamdulillah, selamat ya. Selamat ya, Pak Rian, Bu Eji. Terima kasih. Betul. Dong buat teman-teman sahabat. Suaranya gimana? Mohon maaf. Suaranya. Ibu Apa putus-putus. sinyalnya kurang bagus ya. Iya. Sinyalnya Bu Suparmini ini kurang begitu bagus, sehingga jadi putus-putus. Iya. Tidak terdengar suaranya. Sinyal saya. Nggak bisa. Kedengar nggak Ibu Bapak ya? Tidak ada suaranya. Kalau enggak Ibu bisa matiin videonya aja, video nggak usah diaktifin, jadi suaranya aja Bu untuk meringankan itunya. Ini kok ada apa lagi sih? Hanya memang kadang lari ini. Bapak Ibu bisa kedengaran saya? Ya, sekarang ada suaranya. Dengar, Bu. Bisa kedengaran nggak suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Ibu? Kedengeran, Bu. Bisa ya? Bisa Ibu. Kadang
Bisa Bu. Ini. Ya, oke Bapak Ibu. Bisa saya lanjut kedengaran enggak ya? Kedengeran Bunda. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke. Ya. Ya. Ibu Bapak pesan ke Paul yang lebih jadi di rumah jelas dan orang-orang pilih di Hilang lagi. Halo. Halo. Suaranya hilang Bunda. Iya. Ya nggak lihat saya mana. Ya, lihat suaranya. Apa kita keep dulu nih, Bu Suparmini? Mungkin tukar dulu Bu Ima karena Ya. sinyal. Oke, sambil menunggu jaringan Bu Suparmini bagus, untuk kita dengarkan, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 83 Jakarta, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Nurul Huda MSI, dipersilahkan. Terima kasih Bu Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bunda, jadi nanti terpotong saya dulu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengawas SMP JB2, Ibu Dr. Andra Suparmini MSI. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala SMP Negeri 130, Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MM. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP 130, juga teman-teman dari SMP 83 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, yaitu kita mendengarkan sosialisasi situs rumah belajar melalui webinar yang nanti akan disampaikan oleh sahabat dari rumah belajar, yaitu Bapak Rian dan Ibu Wezi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa rumah belajar kan merupakan bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan tingkat SMA atau SMK. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Itu motonya. Kemudian di rumah belajar juga ada kelas maya yang dapat kita dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan kepada peserta didik. Jadi Pak Rian dan Bu Wezi nanti salah satunya yang menjadi sumber ya. Banyak sekali pahalanya nanti bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman di khususnya tidak hanya di Jakarta ya, tapi untuk seluruh Indonesia. Kemudian di dalam sumber belajar itu merupakan fitur yang menyajikan dalam bentuk, ada bentuk gambar, video, dan lain-lain. Karena saya sempat buka, kemudian kita melihat-lihat. Saya bersyukur sekali hari ini Pak Haji Saifuddin juga memberikan izin kepada kita semua untuk bergabung ya. Kemudian restu dari pengawas Bunda Suparmini yang luar biasa mensupport semua kegiatan. Walaupun tidak saya langsung, tapi saya minta memang kemarin Pak Rian kalau bisa temui pengawas, kemudian mohon arahan dan lain-lain. Ini luar biasa Bunda, terima kasih sekali mensupport ya kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu harapan saya tidak hanya Pak Rian dan Bu Wezi, tapi teman-teman kita semua bisa nantinya menjadi sahabat dari rumah belajar. Kita saling membantu satu sama lain belajar, biar sekolah anak-anak itu lebih menyenangkan lagi.
Itu saja mungkin dari saya. Selamat buat Parian dan Bu Ezi. Mudah-mudahan terus berkembang, masuk terus jadi pembatik sampai di level terakhir. Mungkin sampai nanti tingkat nasional. Amin ya. Terima kasih Bunda Suparmini, terima kasih Pak Saifuddin, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut bergabung dengan kita semua. Mudah-mudahan ini tidak hanya di sini, tapi terus kita bisa menjalin kerjasama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nurul. Memang benar rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan bahwa pada kesempatan ini kita telah bersama ya. Sebenarnya ada 3 orang hebat di sini. Yang pertama itu rekan kita yaitu Bapak Muhammad Anwar Adrian. Beliau adalah sahabat Rumah Belajar DKI Jakarta beserta dengan Ibu Wezi Piolis. Beliau sudah sampai level 4. Juga sebenarnya sudah bersama kita juga Duta Rumah Belajar DKI Jakarta, Bapak Dias Hasan Hutomo. Jadi beliau juga sudah hadir bersama kita, 3 orang hebat yang nanti akan mencoba memberikan berbagi inovasi pembelajaran. Jadi pembelajaran kita bisa menyenangkan. Ya, semoga ini menginspirasi kita semua. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 130 Jakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MM, dipersilakan. Terima kasih Bu Wima. Salah. Nama lengkap. Ya, lurus semua ya Bapak Ibu. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala kulli nikmatillah istiha wal badaniyah wa rohaniyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bunda kita yaitu Ibu Pengawas, Ibu Dr. Anda Suparmini MSI. Yang terhormat sahabat kita, senior kita, yaitu Ibunda Dr. Anda Hajah Nurul Huda MSI, Kepala Sekolah SMPN 83, beliau senior kita. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu Wakil, staf, Bapak Ibu Guru, baik dari SMP 130 maupun SMP 83. Juga yang kami banggakan itu salon generasi penerus kita yaitu Bapak Muhammad Andrian ya, Bapak Anwar Andrian dan Ibu Wezi Polis. Lalu SRB apa sahabat Rumah Belajar DKI. Kita Rumah Belajar ada Bapak Dias Hutomo dan Ibu dan Ibu Samsia. Nah, ini alhamdulillah beliau hadir. Mari pada kesempatan ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini atas limpah nikmatnya sehingga sehat semua. Dapat kegiatan itu dalam rangka webinar sosialisasi Rumah Belajar. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini dapat menjadi barokah untuk kita semua dan dapat menjadi pembelajaran kita semua yang memudahkan putra-putri kita dalam belajar. Bapak Ibu hormati, mungkin kami atas nama Kepala Sekolah. Ada tanda tangan sih. Mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif, yaitu atas keahliannya dari teman kita, yaitu Ibu Edi dan Bapak Andrian. Beliau melaksanakan inisiatif ingin mensosialisasikan Rumah Belajar. Memang Rumah Belajar tadi telah disebutkan oleh Bu Haja Nurul, manfaatnya besar sekali dan mudah diakses, dan memang ini sedang dikembangkan atau didorong oleh
Kemendikbud kita agar rumah belajar itu aplikasinya dapat dimanfaatkan oleh semua orang dari PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Tadi banyak disebutkan oleh Baca Nurul, kami tidak banyak. Intinya kami atas nama sekolah SMP 130 dan mungkin juga SMP 83, kami siap menerima sosialisasi ini, rumah belajar ini, agar semuanya bisa mengenal, semuanya bisa dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada Bu Haja Nurul SMP 83 yang telah kita bersama-sama niat kolaborasinya supaya memang untuk meningkatkan pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti setelah ini Bapak Ibu guru kita, teman-teman kita dapat memakainya dengan berbagai model-model pembelajaran yang menyenangkan terhadap siswanya. Lagi selamat kepada Bu Wezi dan Pak Andrian, selamat berjuang dan selamat mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud Indonesia ini. Dan juga kepada Ibunda terima kasih yang selama ini memberikan pengarahan dan selalu mendampingi kita dalam proses PJJ, walaupun mungkin dari jarak jauh, hanya telepon-teleponan, tapi ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita bahwa kita itu diperhatikan dan di-monitor atau di-monitoring, sehingga kita dapat menjalankan sesuai dengan arahan-arahan yang memang harus dikerjakan. Hanya itu, mungkin tidak panjang lebar. Selamat berjuang, Bu Wezi dan Pak Andrian. Sukses dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin yang juga memberikan motivasi yang besar buat Bu Wezi dan Pak Rian, sehingga nanti beliau itu akan lancar prosesnya untuk bisa meningkatkan ya ke jenjang yang lebih baik lagi. Sudah bersama kita di sini ada Mpok Samsiah ya, Duta Rumah Belajar 2017. Mudah-mudahan Bu Wezi bisa sesukses Mpok Samsiah. Dan juga sudah hadir bersama kita Bang Dias. Mudah-mudahan juga Pak Rian bisa sesukses Bang Dias. Masih muda, Amin. ganteng, Amin. ya. Sudah bisa memberikan motivasi ke kita bahwa kita bisa mampu juga seperti mereka di usia muda. Jadi kalau memang kita mau menunggu siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi tidak usah menunggu. Mari sama-sama kita lakukan walaupun sebisa yang kita miliki kemampuan itu. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan dari Duta Rumah Belajar DKI Jakarta. Kepada Abang Dias, dipersilakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas JB2 yaitu Dr. Anda Suparmini MSI, kemudian Kepala Sekolah SMP 83 Bunda Nurul Huda dan juga jajarannya, kemudian Kepala Sekolah SMP 130 Bapak Saifuddin MM beserta jajarannya yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati pula Duta Rumah Belajar DKI Jakarta 2017, Mpok Samsiah, mohon izin. Kemudian Ya, Mas, silakan. Dari SMP 83 dan juga SMP 130. Tak lupa pula sahabat Rumah Belajar DKI Jakarta yang keren-keren. Ada Mpok Wezi dan juga Bang Adrian. Selamat bertugas dan juga sukses selalu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada SMP 83 dan SMP 130
telah mempercayai dua sahabat rumah belajar kami untuk melakukan sosialisasi pada siang hari ini, sehingga rumah belajar dapat menggaung lebih lagi di SMP 83 dan SMP 130. Pada kesempatan kali ini nanti, dua sahabat saya akan mempresentasikan sosialisasi rumah belajar, apa saja rumah belajar itu, kemudian rumah belajar itu nanti di dalamnya terdapat fitur apa saja yang bisa digunakan oleh guru dan juga oleh siswa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan juga apa kelebihan-kelebihan dari rumah belajar ini. Nanti semuanya akan dikupas secara tuntas oleh dua sahabat saya yang keren-keren sekali ini. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Mpok Wezi dan juga Bang Adrian, karena perlu Bapak Ibu semua ketahui memang benar seperti yang disampaikan oleh Bunda Suparmini yang tadi di awal sebelum terputus-putus, bahwa Mpok Wezi dan juga Bang Adrian ini merupakan guru-guru yang luar biasa karena telah mampu melewati level 1, level 2, level 3, dan juga level 4. Perlu Bapak Ibu ketahui juga level 1 itu level 1 kegiatan pembatik pada tahun 2020 ini didaftar atau diikuti oleh 70.000 lebih guru-guru yang ada di Indonesia. Kemudian masuk ke level yang kedua, kemudian masuk ke level 3, kemudian terpilihlah 30 besar terbaik setiap provinsinya yang melaksanakan pembatik level 4. Dan mereka diberikan tugas untuk sosialisasi rumah belajar, maka terselenggaralah kegiatan ini. Jadi terima kasih sekali dukungannya, terutama dalam hal perizinan juga kepada pengawas, kepada kepala sekolah, dan juga dukungan motivasinya kepada Bapak Ibu guru semua terhadap dua sahabat rumah belajar saya ini, sehingga mereka lancar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan juga terakhir saya berpantun kali ya Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti masuk ke materi, boleh ya Ibu Bapak izin? Boleh Pak. Boleh. Siang-siang makan pepaya, dicocol pakai sambal terasi. Bapak Ibu hebat, mohon izin ya, sahabat saya mau presentasi. Keren. Ya Bapak Ibu semuanya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon selalu gunakan rumah belajar, karena rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan ingat, mohon disampaikan juga kepada semua siswa, apabila sudah menerima kuota, silahkan gunakan rumah belajar sebaik-baiknya. Gunakan selalu produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada rumah belajar, ada TV edukasi, ada juga radio edukasi. Terima kasih. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Samsiah, yaitu senior saya di Duta Rumah Belajar tahun 2017. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Samsiah, mungkin ada sedikit tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bang Dias. Silakan Pak Samsiah. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang telah diberikan kepada sahabat rumah belajar kami dari DKI Jakarta tahun 2020. Sekali lagi kami mohon dukungannya untuk sahabat rumah belajar yang tengah melaksanakan tugasnya berkaitan dengan kegiatan pembatik level 4 DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan pembatik ini bisa diikuti setiap tahun dan terbuka bagi semua Bapak Ibu guru yang mempunyai keinginan atau semangat berbagi tinggi untuk melakukan sosialisasi atau bahkan ikut berbagi tentang rumah belajar. Sayang sekali kalau misalkan rumah belajar ini pemanfaatannya sedikit, karena di dalamnya itu ada fitur-fitur yang bisa digunakan semaksimal mungkin
untuk mendukung kegiatan pembelajaran, khususnya di masa pandemi ini. Antara lain mungkin ada kelas maya, ada misalkan laboratorium maya. Ya, laboratorium maya itu misalkan anak-anak harus mengikuti pembelajaran IPA yang harus melaksanakan percobaan mungkin. Nah, dengan adanya lab maya ini bisa tertolong dengan mencoba sendiri dari rumah. Baik itu mata pelajaran IPA, kimia, fisika, bahkan juga matematika. Jadi intinya saya beserta Duta Rumah Belajar mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Pengawas, dukungan Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru semuanya. Mohon doa semoga kegiatan kami lancar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Po Samsia atas arahannya. Rekan-rekan yang berbahagia, memang kita tahu bersama bahwa rumah belajar itu hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri teknologi komunikasi sekarang ini yang dimanfaatkan oleh siswa. Tetapi kita harus juga memahami bersama bahwa rumah belajar itu ada dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik kita bila didukung oleh kita, para pendidiknya. Ya, ketika kita nanti menggunakan rumah belajar sebagai salah satu fitur, dan apalagi pemerintah sudah memberikan kuota internet dan salah satunya untuk rumah belajar, maka kita sebagai pendidik selayaknya menggunakan fitur-fitur di rumah belajar untuk pembelajaran mereka, sehingga nanti secara tidak langsung program yang dicanangkan oleh kementerian itu bisa digunakan oleh seluruh siswa kita. Oke, mari sama-sama sekarang kita dengarkan sosialisasi fitur rumah belajar. Kita berbagi inovasi pembelajaran, belajar yang menyenangkan dengan rumah belajar. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Anwar Adrian sebagai salah satu sahabat rumah belajar DKI Jakarta, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bu Suparmini selaku pengawas SMPJB 2, Ibu Dr. Ada Haja Nurul Huda MSI, Kepala SMP Negeri 83 Jakarta beserta jajarannya, Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MM, Kepala SMP Negeri 130 beserta jajarannya, Bapak Kasatlantas SMP Negeri 83 Jakarta dan SMP Negeri 130 Jakarta, Duta Rumah Belajar tahun 2017, Po Samsia, dan Duta Rumah Belajar tahun 2019, Bang Dias, dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin share sebelumnya. Slide-nya sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Ya. Hari ini topik kita adalah berbagi inovasi pembelajaran, belajar menyenangkan dengan rumah belajar. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, dan maju Indonesia. Nah, rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 4.0 yang dapat dimanfaatkan dari anak usia dini, sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA atau SMK. Situs rumah belajar ini Bapak Ibu bisa ketik aja belajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan sama-sama kita coba di Google.
Kemudian fitur rumah belajar ini di sini ada dua. Yang pertama adalah fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama itu ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Sedangkan hari ini saya akan menjelaskan tentang fitur utama, sedangkan Pak Wezi akan menjelaskan tentang fitur pendukung. Kelas maya adalah sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka atau online ya, antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Nanti situsnya adalah kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Lalu sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Di sumber belajar ini nanti ada 3 bentuknya. Ada yang bentuknya video dan suara, ada yang suara saja atau podcast, kayak semacam podcast seperti itu. Lalu ada juga yang berbentuk web, gitu. Lalu situsnya adalah sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Lalu di sini bank soal. Bank soal itu adalah fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga beberapa akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Soal di sini adalah ada bank soal belajar.kemdikbud.go.id. Lalu yang terakhir itu tentang fitur utama, yaitu ada laboratorium maya. Ini cocok untuk guru matematika dan guru IPA biasanya. Itu fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Situsnya adalah flab atau flab.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi untuk pemaparan penjelasannya cukup sini aja, dan kita akan langsung praktek nih Bapak Ibu itu tentang situs rumah belajar. Coba sebentar, saya rubah dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ke portal rumah belajar, misalkan saya buka tab baru. Jadi pas awal-awal nih, mau awal-awal masuk ke rumah belajar, Bapak Ibu bisa buka browser, bisa lewat handphone ataupun laptop. Pada saat ini saya menggunakan browsernya adalah Google Chrome. Bisa juga menggunakan Safari atau Mozilla Firefox dan sebagainya. Intinya buka dulu browsernya, lalu kita ketik aja rumah belajar Kemdikbud. Nah, rumah belajar Kemdikbud, nanti ada nih Bapak Ibu, ini ada portal rumah belajar. Kita buka di sini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi, tampilannya begitu Bapak Ibu masuk belajar.kemdikbud.go.id, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini tadi sesuai dengan di PowerPoint-nya, bahwa di sini ada fitur utama, ada 4 fitur utamanya yang tadi dijelaskan, lalu ada fitur pendukung yang akan dijelaskan oleh Pak Wezi. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba dulu yang biasanya mana nih Bapak Ibu yang mau tahu nih? Biasanya sumber belajar dulu nih atau bank soal. Coba kita lihat. Nah, bank soal di sini nanti Bapak Ibu cukup sebetulnya dari sini cukup klik aja nih coba sekarangnya nih. Misalkan mau coba bank soal. Jadi tinggal klik aja nih bank soalnya, coba sekarang. Nah, nanti akan terbuka otomatis. Gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah saya buka, sebetulnya sudah saya persiapkan. Jadi kalau tadi link bank soalnya ini diklik, link yang ini Bapak Ibu, mohon maaf, itu akan muncul seperti ini. Bank soal. Nah, bank soal ini
soalnya sudah ada untuk kelas SD dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA kelas 10 sampai kelas 12, SMK juga ada Bapak Ibu, bahkan sekolah luar biasa pun ada dari SLBA sampai SLBE. Gitu. Jadi sangat lengkap sekali soalnya di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa lihat. Jadi cara penggunanya gini. Misalkan ada yang mau request nggak nih mau dibuka mata pelajaran apa? Bapak Ibu mohon maaf. Seni budaya. Seni Pak. Seni budaya. Coba lihat Seni dulu budaya, ada nggak? Seni budaya. Sebentar dulu Bapak Ibu ya. Misalkan dibuka dulu seni budayanya mau kelas berapa misalkan. Nanti kita lihat ada atau tidak gitu. Nih seni budaya nih. Tadi suaranya Bu Mita ya kalau nggak salah. Iya, Bu Hikmah juga. Iya, asik masa Seni kita ya. Iya, betul. Siap. Bu Eji juga seni budaya. Oh iya. Kelas 7 ya, betul kelas 7 ada noh. Ya, di sini udah ada nih soal-soalnya gitu. Soal seni budaya. Nanti tinggal saya ulang ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi dari sini tinggal lihat dulu mau kelas mana. Jadi kelas 7 kita buka. Nah, dari sini tinggal cukup cari aja seni budaya. Tinggal buka evaluasi umumnya gitu. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Nah, di sini juga ada dibuat oleh siapa gitu. Nanti caranya misalkan mau yang latihan teknik vokal, kita lihat dulu. Nanti ini bisa bisa di-share linknya Bapak Ibu ke anak-anaknya gitu loh. Ini untuk latihan soal misalkan. Nanti ini saya bukan guru seni budaya, jadi saya nggak tahu, jadi saya asal aja ya untuk isinya. Ya udah nggak apa-apa ya. Terus nanti kita next gitu Bapak Ibu. Kita next misalkan. Kita next. Oke, kita next. Nah, kalau seandainya sudah selesai, coba kita hitung. Kira-kira betulnya berapa gitu. Nah, di sini mau peserta didik maupun guru bisa lihat nih pembahasannya Bapak Ibu gitu loh. Jadi setelah dijawab semua, nanti ada yang bagian hitungnya nanti tinggal dilihat gitu loh. Misalkan nomor 1, nomor 2, misalkan betul jawabannya, seandainya salah nih. Tadi kan jawaban ini adalah jawaban saya nih teknik artikulasi. Harusnya jawabannya adalah teknik wirama misalkan. Jadi sudah jelas gitu. Kunci jawabannya juga sudah ada Bapak Ibu gitu. Dan nilainya pun sudah ada gitu. Nilai akhirnya 20/100 gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi keuntungannya adalah soal ini bisa Bapak Ibu copy untuk pembelajaran Bapak Ibu, atau link ini juga bisa dikasih ke anak murid untuk sebagai bahan latihan gitu. Jadi anak murid pun udah nggak perlu bingung nyari jawabannya gitu, karena jawabannya sudah ada di sini gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu tentang bank soal gitu. Ini kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung diketik di chat aja Bapak Ibu. Jadi nanti setelah sudah selesai nanti baru kita bahas. Ini tentang bank soal. Saya pikir kalau tentang bank soal ini sangat bermanfaat, sangat berguna. Jadi bisa Bapak Ibu bisa coba-coba nanti di rumah tentang bank soal ini. Gitu. Ini hampir semua mata pelajaran ada gitu loh. Jadi kalau seandainya tidak ada berarti memang sedang pengembangan saja gitu. Contohnya itu biasanya Bu Ezi nih prakarya yang agak susah misalkan. Pelajarannya agak susah. Nah, berarti mudah-mudahan dengan adanya Bu Ezi jadi nanti soal-soal ini semakin kaya gitu. Ini tentang bank soal gitu. Jangan lupa, jadi kalau mau ke bank soal ada 2 cara. Bisa klik langsung aja nih banksoal.belajar.kemdikbud.go.id, atau Bapak Ibu, saya males ngapalin nih. Pokoknya mulai aja dari rumah belajar. Gitu. Kalau dari rumah belajar nanti Ibu coba, Bapak Ibu coba, nanti tinggal lihat aja di sini nih. Nih, tinggal coba sekarang. Lalu kemudian setelah bank soal
ada sumber belajar gitu. Sumber belajar itu di sini ada yang berupa konten audio dan video dan ada juga konten web gitu. Dan ini bisa di-download Bapak Ibu videonya. Gitu. Contoh, misalkan saya mau yang konten audio dulu. Konten audio video misalkan karena saya ini ada request lagi nggak nih, coba apa, atau misalkan Itu saya IPA coba kayaknya ya, deh, luar angkasa. coba misalkan saya transformasi, soalnya saya guru matematika dan saya sedang belajar transformasi, konten audionya belum ada, coba lihat, berarti saya coba konten web, coba. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, di sini bisa dilihat yang dicari itu yang mana gitu. Sumber belajar. Nah, jadi kan ada dua nih Bapak Ibu, ada yang konten, ada yang web. Bapak Ibu mencari yang mana? Apabila tidak ada di web, coba cari yang konten. Apabila tidak ada di konten, coba cari yang web gitu. Nah, di sini saya coba yang konten. Jadi untuk buka sama aja seperti Bapak Ibu cari YouTube, video YouTube, di search dulu, terus kita pilih konten atau web, pilihannya yang mana? Misalkan konten, karena saya guru matematika, saya buka di sini, lalu saya tinggal lihat, saya butuh yang mana videonya. Misalkan saya butuh yang ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar semua? Nah, ini adalah salah satu contoh video pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, praktisnya di sini adalah ini benar-benar video pembelajaran yang sudah terverifikasi. Jadi, para duta rumah belajar itu yang mau upload ke konten video pembelajaran ini sudah dipastikan sudah lolos semacam verifikasi dulu Bapak Ibu gitu dari tim Pusdatin. Jadi sudah dipastikan bahwa konten yang ada di sini adalah khusus untuk konten pembelajaran gitu loh. Jadi kan mohon maaf kalau seandainya konten di YouTube kan macam-macam, sangat beragam gitu Bapak Ibu. Nah, kelebihan di sini adalah ini sudah pasti gitu loh. Sudah pasti mengandungnya kontennya adalah konten pembelajaran dan sudah terverifikasi oleh tim Pusdatinnya gitu loh. Jadi tidak usah khawatir tentang masalah konten gitu. Dan tentang suara, tentang audio itu semua juga sudah terverifikasi. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya ini suaranya sangat bagus dan jernih gitu loh Bapak Ibu. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kali ini bersama saya Rika Febrina dari SMA Negeri 2 Payakumbuh. Oke, saya pause dulu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, saya nanti nggak mau pas ngajarnya takut membebani kuota anak-anak misalkan gitu. Saya mau download dulu, bisa Bapak Ibu di-download aja dulu nih. Nih, ini adalah tanda download. Bapak Ibu tinggal klik aja lambang download. Gitu. Nah, nanti di sini akan terdownload. Gitu. Nanti ini saya pun sudah saya download di sini. Sebentar Bapak Ibu, ini pun sudah saya download. Jadi pada saat setelah di-download, Bapak Ibu tinggal klik aja nih. Coba kita lihat hasil downloadannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar semua? Pada suatu bidang kebangun geometri yang lain, titik yang menyusun buku ini. Nah, yang saya suka dari video rumah belajar ini adalah kualitas audio dan gambarnya itu bagus Bapak Ibu. Jadi kualitasnya bagus, jadi terlihat sangat jelas gitu. Artikulasinya juga sangat jelas karena sudah diverifikasi sama tim Pusdatin gitu. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan sumber rumah belajar ini bisa download di sini aja gitu loh, menggunakan sumber rumah belajar. Terus di sini juga ada konten web gitu. Kalau konten web Bapak Ibu tinggal dilihat aja konten webnya tentang apa
gitu. Misalkan rumah belajar. Oke, atau Bapak Ibu nanti bisa, karena di sini cuma sampai jam 3 ya, nanti juga ada Bu Ezi, jadi saya langsungkan aja, saya skip dulu pembahasan ini. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri tentang di situs sumber belajar. Lalu yang berikutnya adalah laboratorium maya. Ini biasanya guru IPA suka banget nih sama laboratorium maya ini nih, gitu loh. Karena enaknya di laboratorium maya ini dia sifatnya lebih ke realistik, gitu. Kayak contoh misalkan, jadi bukan cuman IPA doang. Jadi kalau orang laboratorium itu udah pasti pikirannya IPA. Kayak contoh, ternyata saya udah coba di materi saya transformasi itu ada juga gitu loh materinya. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa coba gitu. Misalkan saya coba di sini, ini ada yang guru matematika nggak di sini nih? Gitu. Di sini ada Bu Tri sama Bu Yani nih. Gitu. Jadi di sini bisa lakukan percobaan nih. Khususnya guru kelas 9, misalkan saya lakukan percobaan. Nah, jadi kalau mau melakukan percobaan untuk yang guru-guru ya, nanti baca dulu aja petunjuknya, karena nanti kan setiap percobaan beda-beda. Kayak contoh nih, saya menggunakan transformasi, misalkan saya pakai bentuknya segitiga. Ini segitiga ini titik-titiknya bisa saya rubah otomatis. Ini juga link ini bisa di-share ke anak murid, jadi anak murid bisa coba sendiri, gitu. Ini titik-titiknya bisa saya coba, gitu. Nah, ini dari sini, ininya nggak usah dikhawatirkan, karena ini adalah cara ngeganti titik-titiknya. Yang paling penting adalah di sini. Nah, nih, di transformasinya tinggal lihat nih, bagian guru matematika. Tinggal dilihat, dia mau translasi, refleksi, rotasi, atau dilatasi. Contoh adalah translasi. Kalau translasi nanti tinggal dirubah aja skalanya. Misalkan 4 sama 7. Nanti tinggal dilihat transformasinya gimana. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Atau mau coba lagi nanti refleksi. Refleksi terhadap sumbu X. Nanti tinggal ditransformasiin aja. Berarti ini hasil refleksinya. Gitu. Atau contohnya lagi adalah rotasi. Rotasinya mau berapa? Gitu. Misalkan rotasinya mau 90 derajat. Nanti tinggal dicoba aja. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal coba aja. Gitu. Tadi udah ada bank soal, sumber belajar, sama ini adalah laboratorium maya. Ini pasti guru matematika sama IPA akan sangat terbantu nih di sini. Kelihatan nggak tanggalnya? Gitu. Ya. Lalu selanjutnya adalah kelas maya. Nah, untuk kelas maya ini, alhamdulillah saya sudah cek untuk SMP 83 dan SMP 130 sudah ada penyelenggaranya. Gitu. Jadi sebetulnya untuk di sini, untuk Bapak Ibu nanti daftar, contoh ya saya mau daftar nih. Kalau saya sudah daftar nanti, nah di sini ada daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, dan daftar sebagai penyelenggara. Penyelenggara ini kalau sekolah Bapak Ibu belum terdaftar, tapi kalau sudah terdaftar karena SMP 83 dan 130 sudah terdaftar, jadi kita skip aja. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa daftar sebagai guru, nanti tinggal diisi ID user. ID user ini tidak usah pakai spasi, misalkan namanya Rian. Udah gitu aja misalkan boleh. Atau Rian 123 misalkan, bebas. Gitu. Nanti tinggal diisi, saya yakin Bapak Ibu nanti tinggal daftar dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau seandainya untuk siswa, ini pasti Bapak Ibu harus bisa jawab nih tentang siswa nih. Karena saya juga, pengalaman saya adalah pada saat saya bilang siswa saya suruh daftar, pasti ntar banyak pertanyaan tuh, Pak ini, Pak itu. Nah, minimal Bapak Ibu tahu ada bagian ini, ID user. ID user, kalau saran saya dan saran dari para DRB adalah ID usernya ditentuin aja Bapak Ibu, supaya namanya itu bisa kita cek. Nanti kadang-kadang anak-anak ID usernya pakai nama samaran, Rian Tampan yang tersendiri misalkan, atau apa gitu. Jadi ID usernya ditentuin aja gitu. Misalkan Rian 123 4 misalkan, ya apa aja. Pokoknya ID usernya saran saya adalah ditentukan gitu.
ditentukan. Nah, kalau nama biasa saja, password biasa saja, saya yakin bisa. Nah, ini yang kadang-kadang suka anak-anak suka bingung. Kadang-kadang, Pak, saya nyari di sini nggak bisa, Pak. Nggak apa-apa. Kalau emang itu rubah aja dulu nih. Nih, kalau memang kadang-kadang yang nggak bisa, wilayahnya dirubah dulu. Karena kita adalah wilayahnya DKI Jakarta. Jadi isinya di yang bawah dulu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya ada keluhan anak murid saya yang sekolah 83 nggak ada. Cari aja wilayahnya dulu. Nah, kita kan daerah tingkat 1. Nah, nanti kita cari. Cara paling gampangnya adalah klik aja nomor sekolah kita, 83 misalkan. Gitu. 83. Nah, jadi langsung jelas tuh. Oh, ini SMP Negeri 83 gitu. Jadi paling enak klik nomornya aja, nggak usah pakai klik SMP sekian-sekian, nggak usah. Karena kita sekolah negeri, kita tinggal klik aja gitu, nomor sekolahnya apa gitu. Jadi supaya lebih memudahkan. Ini untuk pendaftaran siswa gitu. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah punya akun, sudah login. Oh, ini waktunya udah habis ya. Nanti Bapak Ibu silahkan coba aja buka akun ini. Ini sangat bermanfaat karena keterbatasan waktu nih. Jadi saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Oke. Ini kalau saya mau masuk. Nanti kita akan coba lagi. Kita akan coba-coba lagi. Kalau seandainya ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke saya. Terutama yang di SMP Negeri 83, pasti kita akan banyak berkomunikasi. Kalau yang di SMP Negeri 130 mungkin bisa langsung bertanya sama Ibu Wezi gitu. Cukup sekian pemaparan tentang fitur utama dari saya. Selanjutnya tentang fitur pendukung akan disampaikan oleh Mpok Weji, rekan saya nih yang baik hati dan cantik. Ya, silakan Mpok Weji. Ya baik, terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Bu Hikmah, mohon izin saya langsung. Ya silakan Bu. Nanti mohon ditambahkan, Bu Ezi titip salam aja. Mohon ditambahkan nanti ketika anak-anak langsung membuka di handphone, ya. Karena kan anak kita banyak di handphone ya, beda sama kita di ada laptop, ada PC gitu. Jadi anak-anak kita nanti di handphone seperti apa, sehingga kami guru-guru itu bisa nanti langsung mensosialisasikannya ke siswa-siswi gitu. Jadi bisa ada gambaran awal lah gitu. Silakan Bu Ezi. Baik. Baik Bu Hikmah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Hikmah, host sekaligus moderator. Yang saya hormati, Ibu pengawas kita, Bunda Hajah Suparmini MSI, kemudian ada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 130 dengan Pak Saifuddin, dan Bunda Nurul dari SMP Negeri 83, maaf, yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian juga Bapak Ibu Kasatlak dari SMP Negeri 83 dan SMP Negeri 130. Serta rekan-rekan teman-teman guru yang berbahagia dari SMP Negeri 83 dan SMP Negeri 130. Senang sekali rasanya saya khususnya bisa bertemu muka Bapak Ibu walaupun secara virtual. Dengan teman-teman dari 130 juga kita sudah lumayan lama tidak bertemu secara virtual, apalagi dengan Bapak Ibu dari SMP 83 ini. Senang sekali rasanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara sosialisasi rumah belajar dari kami, saya Wezi Violis dan Pak Rian selaku sahabat rumah belajar dari DKI Jakarta tahun 2020. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya Bapak Ibu, izinkan saya untuk mulai nih berbagi, mulai sharing tentang fitur tambahan atau fitur pendukung yang terdapat di portal rumah belajar. Saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Iya. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Belum. Masih belum terlihat ya, Bu? Kalau saya belum sih, Bu Eji. Belum, Bu Belum Ezi, ya? belum. Oh, belum. Belum. Baik. Ini sudah mulai sih sebentar. Mungkin lagi loading kali. Dari Polris ke mana-mana. Ke Citayam. Ke Citayam. Udah Bu Ezi, udah. Oh, sekarang udah ya? Udah. Oke, baik. Udah, ada kelihatan. Terima kasih, Ibu. Jadi saya kalau untuk slide presentasi nggak banyak, ya, hanya 2 slide saja. Nanti kita langsung lihat ke TKP-nya langsung atau ke portal rumah belajarnya langsung. Sebelumnya perkenalkan, saya Weji Violis, guru dari SMP Negeri 130 Jakarta dan sahabat rumah belajar DKI Jakarta tahun 2020 bersama dengan Pak Anwar, ya, salah satu perwakilannya juga. Dan alhamdulillah kami bisa sampai di tahap ini. Oke, seperti tadi Pak Anwar sudah membahas tuntas ya tentang fitur utama yang terdapat dalam portal rumah belajar, situs pembelajaran yang dikembangkan oleh Kemdikbud di bawah Pusdatin, yang merupakan situs pembelajaran yang bisa diakses secara gratis atau free tanpa berbayar. Apalagi sekarang siswa atau kita sudah mendapat kuota belajar, nah ini bisa banget dimanfaatkan untuk mengakses rumah belajar. Oke, fitur-fitur apa aja sih yang ada di portal rumah belajar? Ini khususnya tambahan ya. Yang pertama ada yang disebut dengan fitur peta budaya, ya. Nah kemudian ada juga fitur karya bahasa dan sastra. Kemudian ada fitur buku sekolah elektronik, ya ini buku BSE. Kemudian ada fitur PKP, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti untuk Bapak Ibu yang tertarik dan berminat, ingin belajar, ingin berkembang bersama rumah belajar atau bersama Kementerian Kemendikbud, bisa nanti join nih di PKP nih. Saya daftar pembatik itu juga awalnya di PKP sini. Kemudian ada Wanah Jelajah Angkasa dan EduGame. Ini fitur terbaru dari portal rumah belajar, ya. Fitur bermain game yang menarik pastinya bagi anak-anak, tetapi syarat dengan pengetahuan gitu. Nanti kita lihat, ya. Oke, izinkan saya untuk langsung ke situsnya di belajar.kemdikbud.go.id. Oke, baik. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Maaf. Sudah. Sudah. Kelihatan ya? fitur pendukung. Iya, benar. Ya, jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar ya, untuk mengakses portal rumah belajar, Bapak Ibu bisa masuk di belajar.kemdikbud.go.id, ya. Jadi tinggal ketikkan aja di address barnya atau di baris alamatnya, kemudian nanti langsung diarahkan ke situsnya. Ini adalah tampilan awalnya dari situs rumah belajar, ya. Tadi ini penggunanya juga sudah banyak sekali. Dan tadi ini fitur utamanya yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rian. Nah, saya kebagian di fitur pendukung, ya. Nah, ini beberapa fitur pendukung yang ada di rumahbelajar.go.id, ya, atau belajar.kemdikbud.go.id. Yang pertama, kita kemana dulu ya? Iya, Bapak Ibu, mau kemana kita nih? Kita coba yang mana? EduGame. Oke, boleh. Ini memang fitur terbaru dari rumah belajar, ya.
Ini Edu Game ini adalah fitur terbaru yang dikembangkan oleh Rumah Belajar, di mana di sini berisi fitur-fitur atau game-game ya yang pastinya sangat menyenangkan bagi anak-anak, tapi syarat dengan pengetahuannya. Dan ini game ini sudah pasti aman, terverifikasi ya, bukan game asal buat main-main aja. Oke, ini contohnya beberapa game permainan yang sudah ada di sini ya. Kita bisa buka yang mana ya? Mungkin kalau game ini lebih untuk SD ya, untuk anak-anak SD. Jadi bisa untuk anak-anak kita di rumah, mungkin Bapak Ibu dengan anak atau dengan cucu atau dengan ponakan bisa dikenalkan game ini. Mungkin contohnya menata bola deh. Ya, kita coba game menata bola. Oke. Nah, di sini ada game menata bola ya. Nah, di sini membandingkan bilangan. Jadi gamenya menata bola tapi ada edukasinya atau ada materinya itu tentang membandingkan bilangan. Kita mulai main. Ya. Kita mau mainnya bisa pilih ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Kita pilih yang mana ya? Yang ratusan aja ya Bapak Ibu ya. Kita coba. boleh. Oke. Nah, ini gamenya. Misalnya, perhatikan bilangan yang berada pada bola. Ada 1, 5, 9, dan 4. Kemudian perhatikan tanda lebih besarnya. Ini instruksinya. Kemudian seret bola yang berada di atas tembok ke kotak lebih besar atau lebih kecil. Ini petunjuknya. Kemudian kita bisa mulai. Nah, ini udah mulai nih. Di sini adalah lebih besar, ada 923 dan 794. Nanti dengan anak-anak yang mana yang lebih besar ya, bolanya ditaruhnya kemana ya gitu. Contohnya mungkin ini, tinggal diklik kemudian di-drag di sini. Kalau lewat handphone berarti bisa langsung dengan jarinya diarahkan. Kalau di komputer bisa dengan mouse. Nah, ya. Kemudian yang di sini lebih kecil. Ya, misalnya di sini saya taruh di sini. Oke, kita cek jawabannya. Nah, betul ya. Kalau betul dia akan muncul bola yang baru, tapi kalau salah biasanya nanti akan kembali lagi ke asal bolanya. Ini salah satu contohnya. Ya. Nah, kemudian selain itu banyak lagi permainan yang lain di Edu Game ini, ya. Kalau tadi itu untuk SD, kalau kemarin saya kan anak muda SMP, dia coba game ini. Ini sepertinya sudah bisa kita terapkan untuk anak-anak kita di SMP nih. Ini match game, relasi, dan fungsi. Kita bisa coba lihat nih Bapak Ibu. Di sini gamenya itu tentang rumus-rumus. Kebetulan kemarin iya, matematika bisa di sini nih. Sambil bermain game, sambil belajar matematika. Ada soundnya juga nih. Kita coba play. Ya. Ini level 1, ada level-levelnya juga. Nah, muncul. Nah, ini. Nanti tinggal dicocokkan bangun datarnya dan fungsinya. Nih, sisi kali sisi cocok, nanti akan terbuka. Kemudian, ini salah, akan tertutup lagi. Kemudian, ini segitiga, di mana ya? Lingkaran. Seperti ini Bapak Ibu, dan saya rasa anak-anak tentu akan ini panjang kali lebar. Saya pikir anak-anak akan senang bermain game, tapi bukan sembarang game gitu. Ada ilmunya atau ada materinya, ada pelajarannya yang mereka pelajari dari sini. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kembali lagi tadi, itu beberapa contohnya. Saya dengar azan, kita berhenti sebentar atau bagaimana Bapak Ibu? Halo? Ya, berhenti dulu sebentar, Bu. Ya, kita berhenti sebentar ya. Oh, iya, boleh, Bu Eji.
Install rumah belajar nggak bisa. Wah. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Baik, mohon izin untuk dilanjutkan lagi. Jadi ini ada EduGame ya, fitur tambahan dari portal Rumah Belajar yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kepada anak-anak kita ya. Mungkin tadi ini umumnya sih untuk SD, bisa untuk keluarga kita sendiri atau anak kita sendiri, mungkin dengan ponakan atau cucu, atau ada juga yang memang sudah bisa diaplikasikan untuk siswa-siswa kita di SMP gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian fitur selanjutnya ini tadi masih selain EduGame, di sini juga ada fitur wahana jelajah angkasa. Ya, kita coba lihat ya Bapak Ibu. Di fitur wahana jelajah angkasa ini, mungkin kalau hubungan dengan mata pelajaran dengan pelajaran IPA ya. Karena di sini nanti kita bisa mengarahkan siswa untuk melihat planet tampilannya mulai dari bumi, kemudian nanti ada matahari, kemudian bulan ketika di zoom dideketin itu seperti apa gitu ya. Ini contohnya. Oke. Bentar Bapak Ibu. Oke. Ya, ini adalah tampilan dari wahana jelajah angkasa ya. Di sini ada
matahari. Ini mau lihatnya apa matahari. Kalau misalnya mau lihat planet di pilihan ini Bapak Ibu, kita tinggal klik planet. Nah, nanti akan muncul ini adalah planet Mars ya. Nih, ini planetnya apa aja, ada Mars, Sun, matahari, Mercury, Venus gitu. Moon atau bulan, kemudian Jupiter, misalnya planet Mars. Ini kita bisa zoom dengan mouse, itu kita bisa zoom tampilan planet Mars-nya. Nih sampai kelihatan, oh ternyata tampilan planet Mars ketika di zoom atau dari dekat adalah seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan handphone, ini malah lebih gampang lagi Bapak Ibu. Kalau di handphone kita kan ngezoom pakai tinggal cubit ya, pakai jari gitu. Nah ini gampang banget. Jadi di sini kita bisa lihat tampilan dari, kita bisa putar juga. Di sebelah sini, oh ternyata ini adalah tampilan planet Mars. Dan warna jelajah angkasa ini terintegrasi dengan seperti melihat penelitian di BOSCA ya, BOSCA apa laboratorium BOSCA gitu. Kemudian misalnya bulan, kita bisa beralih. Iya betul. Sekarang kita beralih ke bulan. Ini bulan ketika di zoom tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah kalau di kecilkan, nah bulan kan kalau dari jauh kita lihatnya seperti ini ya, gitu. Tapi ketika dideketin, bagaimana sih permukaan bulan gitu? Bisa dilihat, oh ternyata permukaan bulan itu tampilannya seperti ini. Gitu. Dan bisa diputar juga untuk melihat sisi-sisi lainnya. Gitu. Ini wahana jelajah angkasa. Jadi benar-benar siswa itu saya rasa pasti akan tertarik ya untuk mengetahui tata surya, misalnya seperti itu. Kemudian ini planet, sekarang bumi. Kemarin nih kebetulan juga sama anak-anak nih, yaudah kita lihat bumi, kita lihat lokasi kita tinggal cari nih di kepulauan kita mana ya gitu. Kemarin anak saya kelas 5 SD lagi belajarnya itu daerah perairan, kemudian daerah dataran gitu kan, dikelilingi oleh 2 benua, kemudian 2 samudra gitu kan, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra gitu. Nah di sini kita bisa zoom sampai sedetil-detilnya, sampai kelihatan nanti misalnya untuk Pulau Jawa. Nah itu bisa di zoom. Kalau di handphone juga bisa, tinggal dicubit aja di layar, itu nanti ke zoom. Langsung ke kelihatan detail di daerah-daerahnya, daerah kalau hijau ini biasanya adalah daerah hutan, kemudian nanti ini adalah daerah perumahan nih. Ini kelihatan sampai ke sampai detail posisi-posisinya atau lokasi-lokasinya, di mana saja daerah perumahan, kemudian daerah lautannya. Nah, itu rumah saya tuh, gitu. Bu Eci. Nah, iya bisa jadi nih, ini rumah Bu Hikmah ya. Selipi. Iya nih, ini daerah Nasi Jawa nih, bisa jadi nih Selipi atau Kemanggisan atau daerah mana. Jadi bisa di zoom sampai detail, sampai dekat banget gitu untuk melihat, oh iya ini perumahan atau rumah-rumah nih diambil dari atas itu seperti ini gitu. Kemudian oh ternyata daerah kita masih banyak hutannya kok, masih banyak hijau-hijaunya gitu. Kemudian nanti juga oh ternyata pulau kita itu bentuknya kayak gini loh kalau misalnya dilihat Pulau Jawa itu dari ujung sampai sini gitu. Jadi ini saya rasa sangat membantu kita untuk melakukan pembelajaran atau menjelaskan pembelajaran kepada siswa lebih visual gitu. Jadi langsung lihat tampilannya gitu. Ya, ini salah satunya pemanfaatan dari fitur tambahan dari portal rumah belajar, yaitu wahana jelajah angkasa. Ya. Ini kalau misal dieksplor lagi, wah bisa panjang nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ya, langsung ke TKP, langsung buka belajar.kemdikbud.go.id, nah, kemudian bereksplorasi, menjelajah angkasa di sumber belajar ini, di fitur jelajah, wahana jelajah angkasa ini. Saya saking semangatnya nih Bu, tapi waktunya udah mau jam 3 karena keburu berakhir nanti Zoom-nya. Kita lanjut lagi kalau gitu ke fitur yang lainnya. Nah, di sini ya, PKP atau pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, maaf ya. Di sini adalah tempat untuk Bapak Ibu guru ya untuk mengembangkan profesinya, untuk mengikuti bermacam-macam pelatihan di sini. Saya memulai pembatik juga asalnya dari sini. Saya mendaftar di sini, memiliki akun di sini, kemudian
mengikuti pembatik. Nah, mulai dari level 1 kemarin, kemudian level 2, level 3, kemudian level 4 ya. Nah, kemudian sampai sekarang bergabung di level 4 ini gitu, dan tergabung dalam perwakilan 30 orang dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi kemarin yang level 3 itu yang lulus banyak, ratusan juga, tapi kemudian disaring ke level 4 dan mewakili provinsi itu disaring lagi gitu. Nah, alhamdulillah saya dengan Pak Rian di sini salah satunya ikut mewakili Provinsi DKI Jakarta gitu. Banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu, ilmunya. Di sini ada pelatihan, ini yang sedang berlangsung nih, ada workshop ya. Ini ada TIK pembelajaran menjangkau yang tidak terjangkau. Ini di Aceh nih, di Pustekom Aceh yang ngadain. Kemudian ini ada di Kalimantan Tengah juga ada pemanfaatan kelas maya untuk pelajaran matematika. Kemudian ada sosialisasi rumah belajar untuk para DRB di Gorontalo. Jadi banyak sekali pelatihannya. Bapak Ibu nih bisa nih untuk tahun depan ikut ya Bapak Ibu, kita belajar bersama, berbagi bersama, mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan potensi kita supaya kita bisa lebih lebih lagi berbuat untuk anak-anak kita di sekolah gitu. Ini awal motivasi saya atau awal saya ikut ini itu karena masih ingin terus belajar bagaimana supaya berkembang dan bisa bermanfaat bagi anak-anak di sekolah. Ya. Ini PKB ya. Nah, kemudian fitur berikutnya dari rumah belajar yang masih kategorinya fitur tambahan juga ada BSE atau buku sekolah elektronik ya. Nah, di sini disediakan buku-buku sekolah secara elektronik atau mungkin kalau kita sekolah negeri kan kita ke anak-anak sudah dibagikan buku ya. Nah, tapi selain buku dalam bentuk cetaknya, anak-anak juga bisa nih mengakses buku secara elektronik. Mungkin mereka malas baca di bukunya, mereka pada punya handphone, pada punya tab, suruh download. Kita bisa sarankan untuk download saja bukunya kalau ingin bacanya melalui handphone gitu. Bisa nih di sini. Mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Buku-buku paket pelajaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbud ini bisa diakses di sini di konten BSE. Kalau mau langsung masuk ke sini juga bisa bse.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, saya rasa nggak perlu dibuka satu-satu ya Bapak Ibu. Kalau dibuka juga tampilannya seperti buku yang dalam bentuk fisik ya, cuman ini secara digital. Kemudian ada fitur berikutnya. Ya, ada karya bahasa dan sastra. Nah, ini mungkin nih buat Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia atau Bapak Ibu yang senang bikin puisi, senang bikin punya antologi. Ini bisa loh Bapak Ibu untuk di share di sini gitu, dikirimkan, berpartisipasi. Nanti kalau lulus dari Pusdatin, nanti diseleksi Pusdatin, nanti akan diterbitkan di sini. Gitu. Atau Bapak Ibu ingin sekedar menambah referensi saja juga bisa dibuka ya, bermacam-macam antologi, kemudian ada kumpulan puisi juga ada gitu. Ini di karya sastra, ya, karya bahasa dan sastra. Kemudian fitur berikutnya. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti untuk eksplorasi lebih lanjut bisa nanti langsung ke belajar.kemdikbud.go.id karena kita terbatas oleh waktu. Nah, betul sekali. Ini selanjutnya ada peta budaya. Nah, kalau peta budaya, mungkin untuk mata pelajaran IPS ya, kemudian mungkin seni juga bisa gitu, atau pengetahuan umum juga bisa ya. Di sini kita bisa langsung pilih aja mau tahu nih, kita pengen tahu atau ngasih tahu ke anak-anak budaya yang ada di Kalimantan Tengah apa aja sih gitu. Tinggal klik aja nih, langsung ketika diarahkan mouse langsung berubah warna. Tinggal klik aja bagian Kalimantan Tengah, nanti akan muncul. Ya.
Oke, maaf ini konten budaya Kalimantan Tengah belum tersedia gitu. Nah, ini masih dalam pengembang juga, tapi ini adalah kesempatan buat kita sebenarnya Bu. Makanya kita juga di rumah belajar atau kami sahabat rumah belajar kan sudah explore, kemudian memang masih menemukan misalnya ada yang masih dalam tahap pengembangan gitu, dan kita memang diberitahu gitu. Ini adalah kesempatan kita sebagai guru untuk mengisi gitu. Karena memang portal rumah belajar ini diperuntukkan dari Kemdikbud atau Pusdatin untuk kita, untuk anak-anak gitu. Jadi yang berkembangnya juga karena kita, sehingga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak gitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu, mungkin ambil Jawa Tengah aja deh ya, Jawa Tengah, Jakarta. Nah ini contohnya ada nih. Ketika diklik peta wilayah Yogyakarta, nanti akan muncul budaya-budaya apa aja sih yang ada di Yogyakarta. Ada Malam Satu Suro, kemudian ada Museum Nasional yang ada di Yogyakarta, ada situs Liangan gitu nih. Saya baru dengar malah ini ada situs Liangan, kemudian ada Sungging Wayang, kemudian ada Sendra Tari Taman Soka. Ini beberapa contoh artikel-artikel tentang budaya yang ada di Yogyakarta gitu ya. Jadi bisa dipilih nanti Bapak Ibu. Tinggal pilih aja petanya. Oke. Baik, kemudian dilanjutkan lagi ya, bisa dieksplor Bapak Ibu, nanti dipilih yang mana daerahnya akan dieksplor budaya-budayanya. Itu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ada iklan. Oke, ya itu dia fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Tadi ada Wahana Jelajah Angkasa kalau kita mau jalan-jalan ke luar angkasa. Kemudian ada Edu Game kalau kita ingin iseng bermain game santai tapi ada ilmunya, ada pengetahuannya. Kemudian ada buku sekolah elektronik bagi Bapak Ibu yang perlu referensi lagi untuk belajar, atau ke anak-anak juga kita bisa kasih tahu ada loh buku-buku yang bisa diakses di buku sekolah elektronik. Kemudian ada PKB untuk Bapak Ibu yang kita untuk berkembang, untuk mengembangkan diri kita, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, dan ini gratis loh Bapak Ibu, dan ada sertifikatnya. Mungkin nih kalau saya ikut ini terus terang kalau sertifikat kayaknya belum kepake, tapi ilmunya gitu. Kalau satu level pembatik itu sertifikatnya 32 jam pelajaran. Nah, saya sih dengar aja sih kalau dari teman-teman di sekolah tuh lagi pengajuan-pengajuan apa gitu. Katanya bermanfaat sekali. Jadi bisa bergabung di sini nih Bapak Ibu ya, di rumah belajar dan mendaftar di PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian tadi ada karya bahasa dan sastra untuk Bapak Ibu yang senang dengan sastra, Bapak Ibu guru bahasa Indonesia mungkin. Banyak antologi di sini, kemudian karya puisi, sastra, dan lainnya. Dan peta budaya, tadi kita bisa menjelajah Indonesia, mengenali budaya-budayanya, hanya melalui komputer, melalui laptop, atau melalui handphone, yaitu dengan mengunjungi situs rumah belajar dan mengakses peta budaya. Ya, baik Bapak Ibu, sebenarnya seru ini kalau dilanjutin lagi, cuman karena keterbatasan waktu, saya rasa penyampaian dari saya untuk fitur pendukung yang ada di rumah belajar cukup sekian. Untuk pertanyaan boleh ya Bapak Ibu diajukan, mudah-mudahan nanti bisa terjawab dengan pertanyaan Bapak Ibu. Baik, kurang lebihnya dari penyampaian saya, sosialisasi tentang fitur pendukung yang ada di rumah belajar, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mendengarkan dan hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama sama-sama mengembangkan diri, sama-sama belajar untuk anak-anak kita, anak-anak di rumah maupun anak-anak di sekolah. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin stop sharing sekarang.
Iya, aduh luar biasa ya Bapak Ibu semua. Biasanya kita suka ngambil link di YouTube ya, tapi itu masih bersifat umum. Tetapi bila kita mengambilnya di rumah belajar, itu sudah divalidasi dan isinya itu pasti sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini merupakan hal-hal baru, apalagi bagi guru-guru IPA dan guru-guru matematik itu yang memang kendala pada masa belajar di rumah ini untuk praktek itu bisa sekali menggunakan fitur-fitur di rumah belajar, atau kita bila menginginkan agak santai dikit gitu ya, kita bisa menggunakan game gitu ya. Itu ada di fitur tambahan dari rumah belajar. Mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan kita sudah ada pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Rian itu di kolom chat. Misalnya yang pertama, Pak Rian, apakah kelas maya itu sama dengan classroom gitu ya? Nah, di sini sudah dijawab oleh Pak Rian bahwa penggunaannya itu memang mirip ya, tapi kelebihannya di sini kita bisa menentukan KKM. Jadi itu bisa dilihat siswa tersebut sudah mencapai KKM atau belum. Kemudian juga mungkin bisa ini ya Pak Rian ya, tadi bahwa nama siswa itu kelihatan ya, kalau kita di classroom itu kan, kalau anak-anak pakai Google biasa itu atau masih pakai akun orang tuanya kan yang muncul akun orang tuanya ya, nama orang tuanya. Iya. Kalau di sini kan bisa gitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Pak Rian? Cukup mungkin Bu, karena udah keterbatasan waktu nih. Oke deh kalau gitu ya. Jadi teman-teman, Bu Hikmah, boleh iya sedikit Bu Hikmah? Tadi, Tadi, tadi di awal sebelum bicara Bu Hikmah sudah menyampaikan untuk untuk di handphone gitu ya, penggunaan di handphone, dan saya juga baru baca chat ini ada tadi siapa ya tadi ya yang bertanya kalau penggunaannya dari handphone gitu ya. Sudah ada aplikasinya atau belum? Sudah. Untuk portal rumah belajar ini sudah ada aplikasinya yang bisa di-download di Play Store Bapak Ibu. Jadi kebetulan di handphone juga saya ada, dan tadi saya ketika penjelasan fitur tambahan juga saya bilang kan ketika kita menjelajah angkasa, kalau di laptop kita pakai mouse ya, mouse-nya tinggal kita scroll ke atas atau ke bawah gitu ya. Tapi kalau di handphone karena memang udah touchscreen, jadi layarnya untuk memperbesar kita tinggal zoom aja dengan kita cubit pakai jari, itu nanti dia akan nge-zoom, jadi kelihatan tuh tampilan lebih dekatnya. Jadi untuk aplikasi rumah belajar ini sudah bisa di-download di Play Store, sudah ada di Android, bisa di-download di HP ataupun di tab. Ya. Saya udah langsung coba nih Bu Ezi. Oh iya. Saya sudah langsung coba di Play Store, kemudian saya download rumah belajar, itu muncul ya, ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, BSE, kemudian PKB, peta budaya, jelajah angkasa. Jadi ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan satu konten yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu kementerian, itu bisa. Jadi anak-anak kita itu bisa menggunakan aplikasi tersebut di handphone. Karena jujur, kita sebagai salah satu sekolah negeri, misalnya di 130, sebagian besar anak-anak itu bisa mengaksesnya via handphone, karena prosentasenya itu kurang dari 50% yang menggunakan PC atau laptop. Jadi ini sekali, bermanfaat sekali. Nih, saya sudah download. Kemudian ini juga pertemuan ini juga menggelitik rasa ingin tahu kita. Jadi memancing rasa ingin tahu kita. Mungkin nanti sebentar lagi Pak Rian dan Bu Ezi akan kebanjiran pertanyaan jika guru-guru atau kita nih sebagai guru yang masih mau belajar, berkeinginan tinggi untuk belajar dan terus menggali Bu Ezi. Jadi siap-siap aja Pak Rian, Bu Ezi ya. Kita belajar bersama. Ya, mungkin Bu Hikmah, mohon maaf ini ada pertanyaan nih dari Mbak Ria nih. Iya, silakan. Ada itu nggak fitur pendukung di ini, ada Mbak Ria pelajaran bahasa Inggris. Jadi sebetulnya fitur pendukungnya itu nggak cuma itu doang, sumber belajar lainnya juga sebetulnya ada TV edukasi, ada radio edukasi, ada mobile edukasi, ada e-modul, ada setara daring. Pokoknya ada banyak fiturnya sebetulnya yang belum bisa kita paparin di sini gitu karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti kalau seandainya ada pertanyaan tadi benar kata Bu Hikmah,
seandainya nanti ada pertanyaan bisa tanya ke saya atau Pak Weji gitu. Iya. Oke. Ya, makasih Pak Rian. Ya. Iya. Memang Bapak Ibu guru yang berbahagia, kalau kata Albert Einstein, nah saya bukan guru IPA gitu ya, bukan guru eksak. Hidup itu seperti bersepeda. Jadi karena pernah ngerasain kan bersepeda, kalau kita ingin menjaga keseimbangan, jadi kita harus bergerak maju gitu loh. Kalau kita bersepeda stop, maka kita akan jatuh. Nah, kita juga guru begitu, bila kita ingin menjaga keseimbangan kita di pendidikan, bagaimana canggihnya teknologi melesat dengan cepat, ya kita tidak mau harus bergerak maju. Berapa kilo kita maju itu tidak jadi persoalan, yang penting judulnya kita maju sehingga ketika kita bersepeda akan terus berdiri dan kita tidak mengalami jatuh. Mungkin itu yang bisa jadi renungan bagi kita dengan adanya beberapa ilmu yang kita peroleh dari Pak Rian dan Bu Ezi pada sore hari ini. Mungkin ada lagi, silakan. Sebelum mungkin kita tutup ya Bu Ezi, kalau sudah foto dulu kali Bu Hikmah. Oh iya, oke, foto. Tolong diiniin Bu Ezi. Ya. Kode apa namanya? Iya, apa ini betul. Baru saya mau foto? bilang. Nah, gayanya. Gayanya. Bapak Ibu, mohon sama-sama kita ini ya, nanti kita berfotonya dengan seperti ini, ya, dengan logo lambang rumah belajar. Tapi sebelumnya kita slogan rumah belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya belajar nanti di mana saja, ya, kapan saja. rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seperti itu boleh ya Bapak Ibu ya? Iya. Pak Rian yang komando ya. Iya. Sebelumnya mungkin Bu Sri Mulatsi bisa dibuka Pak Jainal layarnya. Kameranya bisa dibuka. Dulu Bu Eji. Ya. Bun sudah dibuka. Latihan dulu. Oke, siap. Oke. Latihan dulu, latihan. Iya, oke, latihan dulu ya kita ya. Bu Eji mohon dipimpin dulu Bu Eji, ada Bu Suparmini lagi WhatsApp sebentar. Oh ya, oke, siap. Kita latihan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mungkin saya kasih aba-aba rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kapan saja. Oke. Ya, Rumah belajar. Oke. Rumah belajar dari mana saja? Rumah belajar. Dari mana saja? Di mana saja? Oh, di mana saja? Di mana saja? Kapan saja? Kapan saja, dengan siapa saja? Gitu. Oh, kapan saja, dengan siapa saja? Iya. Kita mulai Bapak Ibu ya. Belajar di mana saja, kapan saja. Iya, ini kita direkam nih Bu. Nanti tayang di YouTube. Jadi kita heksis Bu. Ya boleh. Latihan dulu coba sekali. Iya. Oke. 1, 2, 3. Rumah belajar. Belajar di mana saja? Dengan siapa saja? Terima kasih Bapak Ibu, hebat semuanya. Terima kasih, semangat sekali. Sekarang foto ya Bu Hikmah. Ya, foto. Bu Cahaya, kalau nggak foto nggak afdol. Nggak Abdul. Bapak Ibu Aduh, juga Mami, ya. dipoto Mami. Iya, dia aku dipoto. Ayo, jangan nutupin muka ya, jangan nutupin muka. Muka kita harus tetap eksis. Bu Hikmah, walaupun sudah sore. Apa? saya izin nggak begini ya, karena saya pencet keyboard. Saya aja Bu Wezi. Ya. Saya aja yang moto. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya kan nggak ngintipin kamera. Ya, foto ya Bu ya. Iya. Ya Allah, makasih. 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Masih banyak yang itu. Lagi dah. Mau lagi. Boleh. Pak Lukoni lagi. Pak Lukoni, saya kelihatan nggak senyumnya manis? Bentar, siapa nih? Di luar. Oke, ulang lagi ya. Ya, terima kasih. Bentar, slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua Bu siapa nih? Bu Eni Suhaini masih belum, Pak Zainal belum aktifin kamera ya?
Saya udah masuk, Bu Eninya ada 2 ya. Oh, satu Eni Suhaini 130. Oh iya, oh kamera laptopnya bermasalah. Itu udah berdua dengan Bu Rusdiana. Oh Lanjut, iya. Kak Luk. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, terima kasih Ya Bapak Ibu, semuanya. ini juga sahabat rumah belajar Palukoni juga sama nih dari salah satu sahabat rumah belajar. Terima kasih Pak Lukoni udah mampir. Nah, sama-sama. Saya ngumpet aja ya. Terima kasih Bang. Ya, Bu Hikmah. Oke, Bu Ezi udah bisa ditutup? Iya, boleh silakan Bu Hikmah. Tapi sebelumnya boleh ya Bu? Iya. Iya, secara khusus sih pribadi ini saya senang banget, berbahagia sekali hari ini. Terima kasih tadi ada Bunda Suparmini, kemudian Bunda Nurul, terima kasih Pak Saifuddin, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu Kasatlak, terima kasih atas dukungannya, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara kita kali ini. Saya dan Pak Rian untuk menjalankan tugas kita ya Pak ya. Kita ini tugasnya targetnya adalah 5 kali tatap maya dan ini adalah perdana kami. Doakan ya Bapak Ibu biar lancar, biar bisa diselesaikan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Hikmah. Amin. Ini. Oke, rekan-rekan yang berbahagia. Kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kita itu tetap harus mempunyai mimpi di kala keterbatasan kita dan kita kaget future shock dengan masa depan bahwa pandemi COVID-19 bukan berarti kita tidak berhenti bermimpi. Ya, kita tetap menginginkan apa yang terbaik buat anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita terus mengalami atau mengadakan perbaikan sedikit demi sedikit. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan secara khusus kepada Ibunda Suparmini, kemudian Ibu Haja Nurul Huda MSI, kemudian Bapak Haji Saifuddin MM, kemudian para Kasatlak dari SMP 130, Bu Karmini, dan juga Kasatlak SMP Negeri 83, dan juga terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada para pendidik dari kedua sekolah. Kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama mendukung rekan-rekan kita Pak Anwar dan Bu Ezi untuk sukses di acara pembatik level 4 dan sebagai sahabat rumah belajar sehingga bisa menjadi duta rumah belajar seperti Mpok Samsia dan Bang Dias. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih.